Kan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Itu biasanya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Susah amat ya, kan kalau ada ijazah ya udah dong, pasti aja ini ijazah saya. Tapi ya itulah, lagi ini politik bukan urusan asli dan asli. Roy Suryo CS menggugat KUHP dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana pengujian uji materi pasal-pasal yang membuat mereka menjadi tersangka ini berlangsung panas di MK Selasa 10 Februari 2026 kemarin. Pemohon dalam perkara ini yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan, dan Dr. Tifausiah Tiasuma atau Dr. Tifa. Tiganya menggugat sejumlah pasal yang digunakan untuk menjerat mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo dan dua rekannya hadir langsung di gedung Mahkamah Konstitusi, didampingi kuasa hukum mereka, Refli Harun. Sebelum sidang dimulai, Refli menjelaskan alasan gugatan tersebut diajukan. Menurut Refli, kliennya Roy Suryo CS merasa dikriminalisasi melalui penerapan sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, Roy Suryo dan kawan-kawan menguji sejumlah pasal baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru serta dalam Undang-Undang ITE versi terbaru. Pasal yang diuji antara lain pasal 310 dan pasal 311 KUHP lama tentang pencemaran nama baik, kemudian pasal 433 dan 434 KUHP baru. Selain itu, mereka juga menguji pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tahun 2004 serta sejumlah pasal lain yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi elektronik. Refli Harun menegaskan, kliennya tidak meminta agar pasal-pasal tersebut dibatalkan seluruhnya. Mereka hanya meminta Mahkamah Konstitusi memberikan batasan atau pemaknaan baru terhadap norma tersebut. Menurut Refli, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa melakukan penelitian terhadap dokumen ijazah mantan presiden. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan hak konstitusional warga negara untuk melakukan penelitian. Diketahui, gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 50/PUU/2026. Ketiga pemohon saat ini berstatus sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Mereka mendalilkan bahwa penerapan pasal-pasal dalam status tersangka tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kepastian hukum yang adil, kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh informasi. Dalam sidang perdana ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan sejumlah catatan terhadap permohonan yang diajukan Roy Suryo CS. Saldi menilai masih terdapat kekurangan dalam penjelasan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Selain itu, Hakim juga meminta agar pemohon melampirkan bukti resmi penetapan tersangka jika yang menjadi alasan pengujian karena mereka merasa dikriminalisasi. Bila kita kilas balik kasus ini, sebelumnya pada November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu. Para tersangka ini dibagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sementara klaster 2 termasuk Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE terkait dugaan manipulasi dokumen elektronik. Namun, polisi diketahui telah menerbitkan SP3 atau penghentian penyidikan terhadap beberapa nama dari klaster pertama, termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Sidang perdana ini masih bersifat pemeriksaan pendahuluan namun sudah berlangsung panas.
MK memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan mereka dengan penjelasan lebih rinci. Mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi Legal kan standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, Oh. jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Oke. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu Oke. ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Perkara ini menjadi sorotan publik karena menyangkut batas antara kebebasan berpendapat, penelitian ilmiah, dan perlindungan nama baik dalam hukum di ruang digital. MK nantinya akan memutus apakah pasal-pasal tersebut perlu diberi batasan baru atau tetap berlaku sebagaimana adanya. Demikianlah headline iNews ID hari ini. Update terus berita-berita terkini hanya di inews.id. Saya Donald Karau, sampai jumpa.